Ya, intro. Halo and welcome. Welcome back. Gak awkward man. Kayak aku bilang intro. Ya, welcome and welcome back di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendar, biar akrab panggil Kadal aja. Malam ini aku bakal bawain tema rezeki kalian di waktu dekat. Ya, gak aneh-aneh ya. Aku janji ini gak aneh-aneh. Aku gak bikin free interpretation soal rezeki itu apa. Enggak sih. Ya, aku bikin interpretasi soal rezeki itu apa sih. Dan waktu dekat mah udah pasti waktu dekat. Maksudnya aku ini bukan tema yang cukup eksperimental. Ini udah sangat banyak dibahas sama tarot trader di apalagi di skema tarot trader Indonesia. Jadi ya plain and simple itu. Ya aku tahu personally ini emang kurang satisfying sih. But anyway, eh grup satu kalian di sini signifikatornya ada judgment. Grup 2 ada two of one, grup 3 kalian punya ace of coin. Oke? Okay? Bisa dibikin tenang dulu, bisa dibikin relax dulu. Gunakan intuisi kalian. Ya, judul channelnya aja Lentera Intuitif, masa sih? Ya aku pun berusaha untuk lebih intuitif di sini. Masa aku doang, kalian juga dong. Masa aku doang yang capek. Gunakan intuisi kalian, bisa lebih apa ya? Lebih melihat tapi pakai mata batin. Agak aneh sih aku kalau bilang gitu. Iya, agak aneh gak sih kayak ngelihat signifikator pakai mata batin nggak berarti bisa ngelihat kunti juga kan, ngerti nggak sih? Itu aku mulai aneh-aneh. Jadi anyway, grup satu kalian punya judgment, grup 2 kalian punya two of one, grup 3 kalian punya ace of coin. Oke, udah tenang, udah relax, udah bisa mutusin nentuin kalian ada di grup mana. Udah, ya udah kita ketemu di grup kalian. Oke. Ya, hello and welcome grup satu. Ya, hari ini aku mulai recording dengan mood yang cukup hype, cukup baik. Jadi kita langsung aja. Gak tahu kan malam ini kok udaranya agak lebih hangat dari biasanya. Jadi aku tadi juga sempat ketiduran gitu. Gak ketiduran, aku emang niat tidur abis itu tuh. Kebangun terus iya agak gerah ya malam ini. Jadi nggak tahu, nggak mellow sih kalau gerah ya. No gerah apa sih? No dingin, no mellow. Makanya bawaannya juga lebih apa ya? Lebih fun lah. Ya kalian grup satu, batch atau video pertama yang aku rekam. Dan di sini kalian punya judgment. Oh iya, reading malam ini kita temanya adalah rezeki kamu di waktu dekat. Ya, rezeki kamu di waktu dekat. Jujur itu bukan hal yang aku pikirkan dengan sangat mendalam. I mean, ngapain ya nextnya kayak kemarin sempat kepikiran, sempat overthinking gitu, kayak aku mau bikin tema yang lebih kompleks atau dianeh-anehin kayak gitu. Makanya ada konsep baru yang pengen ku kenalin. Ya, soalnya kemarin kayaknya cukup berhasil walaupun delivery ku berantakan. Tapi kesininya kayak udahlah nggak usah dibikin ribet lah. Udah yang readingan ribet kayak gitu cukup kayak sebulan sekali atau sekian minggu sekali, nggak usah apa sih kayak back to back gitu, kayak back to back overthinking atau apa sih back to back, uh, ya back to back overthinking pada akhirnya kayaknya nggak sehat. Makanya aku bikin tema yang bener-bener uh, apa ya, masih masih terjangkau lah. Jadi itulah kenapa temanya malam ini rezeki kamu di waktu dekat. Dan ya mungkin ini buat kalian yang sedang menantikan rezeki di waktu dekat. Aku sempat kepikiran juga di apa ya, rezeki di waktu dekat ini tadinya mau ku record sebelum apa ya, dekat-dekat awal-awal Syawal gitu, dekat-dekat Lebaran. Soalnya biasanya Syawal tuh identik dengan awal baru kan. Jadi kayak mungkin rezeki di waktu dekat tuh ada hubungannya dengan awal baru yang kalian apa ya, yang kalian eh jalanin gitu. Dan di sini kalian punya judgment.
bisa dikatakan awal baru sih ya. Jadi kayak aku ada kesan kalau di sini adalah, kalau kalian pernah dengar istilah clean sheet atau clean sheet gitu, jadi kayak kalian bikin batch baru atau apa sih, itu kayak terlalu teknis gitu ya, gimana ya, jadi kalian mulai dari lembar baru gitu, dan lembar yang akhir tuh ya, dari lembar yang akhir tuh menentukan gimana kalian memulai awal barunya kalian saat ini. Jadi kalau konteksnya ngomongin rezeki dan judgment, rezeki yang bakal kalian dapetin di waktu dekat ini adalah hasil dari apa yang sudah kalian tabur sebelumnya atau yang kalian tanam sebelumnya. Jadi ya kalau kalian nanamnya baik ya dapetnya baik sekarang. Kayak gitulah, ngapain sih yang dari tadi muter-muter. Sama bilang gitu. Cuma emang konsep soal apa ya, soal memulai awal baru, soal clean set tadi, itu agak apa ya, rasanya pengen aku explore lebih jauh di grup ini, soalnya aku nggak tahu, kayak aku nggak, apa sih, kalau ngeliat judgment ini kedepannya aku nggak tahu, ngeblank gitu, ngerti nggak sih, kayak ngelihat kertas putih kosong yang belum diapa-apain gitu. Soalnya kedepannya, kalau ini kedepannya ngapain ya, maksudnya ya iya gitu, konteksnya kan rezeki di waktu dekat, cuma kayak waktu dekatnya kamu atau saat ininya kamu tuh yang kuliah tuh kalian lagi ngadepin kertas kosong, aku nggak tahu gitu. Makanya mungkin sebelumnya apa yang udah kalian lakuin kayak gitu, itu yang bisa jadi apa ya, itu yang tadinya kayak thought proses aku tuh mau pelarikan ke situ, kayak sebelumnya kalian ngapain gitu. Soalnya kalau ngeliat ke depannya masih kosong nih, kayak even kita ngomongin kayak rezeki di waktu dekatnya pun kayaknya dekat banget gitu, ngerti gak sih, kayak nggak mungkin terlalu jauh, soalnya masih ngeblank gitu, aku nggak ada informasi di situ. Iya, di sini kalian punya pilihan. Ya, straightforward sekali ya malam ini aku. Ya, apa sih? Ya biasanya aku kalau lagi clear minded gitu, nggak terlalu clouded. emang lebih apa ya? Emang lebih gampang diterima gitu, kayak oke, yang ngalangin kalian di sini adalah ada pilihan antara dan aku ngeliat di sini pilihannya dua-duanya sama-sama baik sih, dan nggak berarti kalau kalian bakal missing out of something. Aduh anjir, sorry ya, aku sangat self aware, jadi itu jeleknya aku kalau aku kadang males buat nyari diksi kata yang bisa lebih mudah diterima. Oke, jadi kalau kalian banyak yang ini apa sih, kadang banyak ngomong so Inggris gitu, itu aku cutting corner, itu aku pengen nyari shortcut supaya aku pengen bilang gini tapi diksi Indonesianya ribet gitu. Aku nggak nemu padanan kata Indonesia yang mudah, dan yang ada di kepalaku diksinya bahasa Inggris, jadi udah aku pakai itu. Jadi so please bear with me. Mood aku lagi bagus, jadi ya please bear with me. Di sini ada pilihan di waktu dekat. Ya iyalah, kayak rezeki di waktu dekat. Kita bisa fokus ke dua hal itu. Ada dua hal yang bisa jadi fokus kita di situ, antara rezekinya dan di waktu dekatnya. Rezekinya tadi kita udah bilang kan, rezekinya tuh adalah apa yang sudah kamu tanam sebelumnya, itu yang bakal kamu tuai. Rezekinya tuh berkaitan dengan itu. Terus di waktu dekatnya kalian bakal dihadapkan dengan pilihan, atau mungkin saat ini itu yang sedang kalian alami gitu. Somehow ya aku bisa ngebayangin kalau sekarang tuh kalian lagi dihadapkan dengan pilihan, karena Syawal juga dan karena bulan April juga biasanya ada orang yang mau ngelanjutin kerja, biasanya diputuskannya di waktu-waktu awal-awal Syawal kayak gini. Jadi mungkin setelah kemarin dapet THR, terus kayak sekarang tuh udah mulai balik lagi ke tempat kerjanya, mungkin kemarin kalian sempat kepikiran gitu, udah dapet THR nih, resign gak ya? Kan pilihan tuh, ya gak sih? Kayak
ngeri sih emang sih, kayak ngeri sih kayak, tapi ntar kalau resign udah dapat gantinya belum, udah pasti belum. Aku sih mikirnya kalau kalian udah kepikiran resign ya, apalagi ngeliat 2 of 1 di sini, kalian sebenarnya udah dapat gantinya gitu. Jadi kalian sekarang yang emang udah resign kemarin gitu pas beres lebaran, lagi ngejalanin pilihan ini. Iya, dan aku nggak ngerasa ya kayak yang tadi aku bilang, aku nggak ngerasa ini pilihan soal baik dan buruk sih, ini sama-sama baik. Ya, dan itu yang kadang bikin kalian jadi kepikiran, soalnya pilihannya sama-sama baik di sini. Ngerti nggak sih? Iya, eh aku nggak tahu ya, aku nggak ngerasa apapun yang kalian lakukan di tempat kerja kalian sebelumnya kayaknya nggak terlalu berpengaruh. Nggak, ini kayak bukan kalian pindah kerja yang dimana kalian pindah kerja buat nyari gaji yang lebih gede sih, somehow ya. Kayak kalian pindah kerja tuh nggak ngaruh-ngaruh banget kok ke penghasilan kalian. Ini lebih kayak somehow, ini lebih kayak kalian pindah kerja untuk mencari ketenangan hati. Ya, as weird as it sounds, ya ini kalian pindah kerja buat mencari ketenangan hati, atau mungkin pindah kerja supaya bisa lebih dekat dengan keluarga. Ya itu juga bisa, soalnya kan itu nyambung ke ketenangan hati ya, lebih dekat dengan keluarga, lebih punya waktu banyak dengan keluarga, hati lebih tenang. Ya anyway, itu kayaknya terlalu segmented ya. Tapi mungkin itu pesan buat seseorang di luar sana. Jadi root of the reading, kalian punya Empress. Wah, ini kalau udah ngomongin rezeki ya, ini kalau udah ngomongin rezeki nih guys. Ngeliat ada kartu Empress, wah ini kayak, ini udah abundant sekali gitu, kayak berkelimpahan sekali. Dan Empress ini ada di root of the readingnya kalian, yang mana ya kalau root of the reading kayak aku ngerasa root of the reading tuh kayak yang mendasari, iya, yang mendasari apa adalah pokoknya yang mendasari aja. Kayak ngerti gak sih, kayak awal titik nolnya tuh root of the reading, terus yang pengen kita carinya tuh ada di crowning the reading gitu. Kayak ngerti gak sih, kayak kita ngomongin soal itu, kita ngomongin soal cakra tuh kan. Ya aku gitu tuh kalau terlalu, jadi kita kudu ngomongin cakra sekarang. Ya itu kayak konsep esoterik yang root cakra menuju crown cakra, apa sih, third eye crown, ya crown cakra. Malah yang lupa aja. Jadi root of the reading atau dasar landasannya adalah kalian udah ada di posisi yang berkelimpahan, yang mana aku makin bisa mengerti kalau pada akhirnya kalian, ya kita balik ke analogi itu ya, kalian pindah kerja yang supaya punya lebih waktu, supaya punya waktu lebih banyak dengan keluarga. Itu deh dulu. Itu aku pengen bahas soal storyline itu dulu. Ntar kalau ada storyline yang lain aku bahas, oke? Soal storyline yang itu, kalian punya apa ya, kayak kepercayaan diri untuk pindah kerja atau untuk bisa lebih apa sih, kayaknya nggak bener-bener pindah, bisa jadi kalian kerja di tempat yang sama tapi porsinya dikurangin, soalnya kalian pribadi nih ya udah nggak butuh banget buat sekencang itu nyari duit sekarang. Iya, udah cukup lah kita. Iya, udah cukup lah kita, apalagi yang dicari, kayak anak-anak udah beres sekolahnya, terus apalagi coba. Udah tinggal, iya, ada kesan kayak ngambil pensiun kayak gitu. Pensiun berarti kan tabungannya udah cukup kayak gitu, atau at least harapannya udah cukup. Kayak ini sih bukan harapan sih, karena emang udah cukup gitu. Pas energinya kita punya Page of Cup. Ya ini aku makin setuju dengan storyline kalau kalian pengen lebih dekat dengan keluarga. Soalnya di sini ada kesan kalian ingin menyambung lagi ikatan silaturahmi yang mungkin sebelumnya sempat terputus, atau sebelumnya agak apa ya, nggak akur-akur banget gitu, ngerti gak sih? Sebelumnya kalian nggak pernah sedekat ini sama orang ini, tapi kalian sekarang pengen bisa reach out, pengen bisa
memperbaiki komunikasi itu kali yang aku ya. Soalnya page of cup tuh bisa jadi kartu apologize ya, basically itu kayak komunikasi yang dimulai dari nol, atau ya memperbaiki komunikasi in general lah. Page of cup biasanya aku nerjemahinnya ke situ. Dan apa sih itu juga bisa, tapi nggak tahu sih, itu terlalu spesifik kalau aku harus bilang. Ini kayak mungkin ada hal soal kalian dan teenager, kayak ada remaja yang ya anak remaja atau anak early 20 gitu, yang 20-an awal, yang mungkin sebelumnya kalian punya komunikasi yang kurang baik. Mungkin itu bisa jadi anak kalian sendiri. Kayaknya tua banget ya kak. Ya sorry ya om. sorry ya om, sorry ya tante kalau ya, cuma kalau ke situ mungkin ada komunikasi yang kedepannya bakal kalian jalin lagi dengan aku bilangnya apa ya, kayak sosok remaja ini gitu kali ya, apapun gendernya gitu. Crowning the reading, kalian punya page of one. Ini kerasa banget, ini kayak ya, ini kayak melengkapi, makin dibuka kartunya makin melengkapi alur cerita. Kalau ini kalian sudah kayak storyline, kalau kalian adalah pensiunan yang pengen lebih dekat dengan keluarga. Soalnya ada page of one, ada keinginan untuk page of one tuh kayak apa ya, kayak balik ke, ngerti gak sih, kayak kartu centil-centilnya gitu. Aduh, gak enak sebenarnya aku bilang gitu, cuma ya ada kesan kayak ya, soalnya dia page of one gitu, dia punya apa sih, dia punya, aku malah kepikiran konsepnya Freud, atau Sigmund Freud, yang libido, yang mana libidonya tuh bukan libido yang libido yang seperti yang kita tahu dijual apa sih, dipakai di istilah-istilah toko obat kayak gitu. Libido tuh lebih kayak ke, kalau di konsepnya Sigmund Freud tuh libido tuh mungkin lebih kayak ke life force. Jadi kayak gejolak atau aduh ajar, aku jadi pengen bahas Sigmund Freud. Enggak, let's cut to the chase. Jadi mungkin ada apa sih, ada gairah baru yang pada akhirnya kalian, atau ada energi baru yang kalian nyalakan kembali di diri kalian. Ya gitu kali ya, amannya kayak ya, amannya gitu kali ya, biar aku nggak mulai ngomongin soal Sigmund Freud. Kemarin aku baru nonton filmnya yang Anthony Hopkins, tau gak sih ajar, aku seneng banget, kayak ajar udah lama akhirnya aku nemuin film yang worth ditonton berulang-ulang. Sigmund Freud diperankan oleh Anthony Hopkins. God damn it, itu diamond, it's a gem. Tuh kan aku jadi pengen bahas itu, soalnya kemarin aku nonton itu nggak ada yang, satupun teman-temanku nggak ada yang, ya aku yakin nggak mungkin ada yang nonton itu. Ya aku harus bahas itu sama siapa coba? Oke, Future of the Reading. Di sini ada death, dan deathnya in a good way, I think. Death itu nggak harus buruk lah. Ini it's death in a good way. Ya, apa sih? Ada yang mati tapi bukan semangatnya. Yeah. Let's just put it that way, oke? Kayak ada yang mati tapi bukan semangatnya. Aku ngerasa yang mati di sini adalah kelelahannya kalian, yang kemarin kalian ya for God knows how long you guys holding on in this job or in this environment. Ya apa sih yang mati tuh mungkin kayak kelelahannya kalian yang kemarin udah suntuk banget, udah capek banget, udah jenuh banget gitu. Dan kayaknya konteksnya soal kerjaan juga sih, yang kayaknya rasanya udah ogah lah sekarang kayaknya buat bahas hal yang udah kayak gitu. Ya gak harus soal kerjaan sih. Kalau pada akhirnya ini konteksnya soal relationship juga, tapi nggak mungkin sih, kan kita lagi ngomongin rezeki di waktu dekat ya.
Tapi bisa juga kan rezeki itu kan bisa dari kerjaan, bisa dari relationship, bisa jadi banyak lah ya. Aduh anjir. Kenapa aku jadi debat sama diriku sendiri coba? Kenapa aku just for sekali aja, kenapa lu nggak bisa yakin dengan apa yang coba lu pengen ucapkan gitu, Dal? Yakin gitu, nggak usah didebat gitu. Ya that di sini mungkin ya bisa jadi that of relationship yang sebelumnya nggak apa ya, cukup menguras tenaga gitu kali ya, cukup ya kayaknya kalau atau kerjaan yang aku mikirnya gini, kalau kalian terusin ngerjain ini atau kalian terusin ada di relationship ini gitu, kalian bakal tua duluan gitu. Ya makanya kayak di atasnya crowning the reading ada page of one gitu, kayak di hopes and fear-nya, atau kayaknya di hopes-nya gitu, ada keinginan kalian untuk kembali lagi ke masa muda kalian, ya untuk mendapatkan, untuk apa ya, untuk bisa dapetin lagi gregetnya itu. Kayak greget apaan sih itu? Posisi kalian di questioner, kalian punya hermit, agak aneh ya. Ya maksudnya kalian punya segini banyak energi gitu, tapi kalian pada akhirnya mutusin untuk going inward tuh kayak kalian dan atau mungkin ini juga salah satu bukti ke apa ya, kedewasaan kalian menyikapi kondisi kalian saat ini. Jadi makanya page of one-nya di atas nggak di bawah, makanya page of one-nya crowning the reading. Kalian tahu, maksudnya kalian ingin dapetin lagi page of one, tapi deep down-nya kalian tahu kalau kalian tuh udah nggak di masanya lagi untuk jadi page of one. Kalian cukup bijak menyikapi fase hidup kalian saat ini gitu. Ya nggak harus apa sih, ini mungkin dari tadi aku kayak bahas soal kayak pensiunan gitu, yang pensiun di kita umur berapa sih? Kayaknya ini nggak cuma soal di umur segitu sih, ini bisa jadi di rentan usia berapapun yang kalian sebelumnya udah cukup lelah dengan apapun yang kalian kerjakan atau hadapi lama ini, dan kalian sedang membuka lembaran baru setelah kemarin kalian dihadapkan oleh pilihan ini, kalian mau lanjut gini terus atau enggak. Dua-duanya sama-sama baik, dua-duanya sama-sama ya baik di sini in terms of rezekinya, dua-duanya sama-sama baik gitu. Yang nggak baik adalah kalian bakal tua di jalan kalau gini terus, kayak gitu ya. Ya takutnya kayak apa sih, di sini kan ada hermit ya, hermit tuh gampangnya adalah ya sepuh gitu, orang yang udah berumur. Tapi hermit di sini aku nggak ngerasa bener-bener, soalnya dari tadi aku kayak ngejual storyline nih pensiunan gitu, dan enggak juga sih, gak harus. Walaupun itu lebih nyaman dan lebih mudah untuk dieksplor gitu, soalnya ya terlalu obvious, bukan jelas banget. Tapi ini bisa, aku ngerasa ini kalian nggak setua itu sih. Iya. Walaupun posisi questioner di sini atau posisi kalian di sini di hermit, kalian nggak setua itu. Kalian cuma lagi di fase hermit aja sekarang. Gak harus tua. Gak harus tua by umur. Seenggaknya apa sih? Ada sisi introspektif yang sedang kalian jalani, yang mungkin pada umumnya atau biasanya nggak kalian lakuin. Dan aku juga ngerasa di sini kalian benar-benar lagi butuhnya gitu. Lagi di fase dimana kalian benar-benar sedang mencari apa ya? Bukan kebenaran. Kalian nyari, you are seeking the truth, ngerti ya? The truth tuh bukan kebenaran, pembela kebenaran ya, soalnya kebetulan gak ada yang belain apa sih tuh ya, pokoknya kayak you are seeking the truth soal what is really important in your life. Ada, kalian lagi mencari jawaban dari pertanyaan itu, soal apa yang benar-benar berarti di hidup kalian. Soalnya kalau ngelihat that,
aku ngerasa kayak sebelumnya kalian, mungkin yang kalian perjuangkan sebelumnya nggak, pada akhirnya kalian tahu kalau ini sebenarnya nggak penting-penting banget di hidupku. Mungkin ini penting buat orang lain, tapi buat diriku sendiri ini kayak, ini bikin aku jauh dari orang-orang yang aku sayangin. Makanya kamu pengen berhenti. Makanya ada death card di situ. Anyway, environmentnya ada Three of Coins. Ini kayak support dari orang-orang sekitar. Orang-orang sekitar kalian cukup suportif di sini. Mereka benar-benar mau ngebantunya nggak cuma apa ya, moral dan emosional ya. Dan aku ada kesan kalau di sini mereka juga salah satu cara mereka ngebantu adalah mereka nggak mempersulit kamu di dalam proses transisi ini ya. Aku bilang transisi soalnya ini kayak kalian ngebuka lembar kertas baru yang masih putih, terus kalian masih belum tahu dengan jelas mau diisi kayak gimana. Ya walaupun sebenarnya itu udah di luar konteks sih. Kayak konteks rezeki di waktu dekat, rezekinya di mana, Dal? Rezekinya di mana? Jangan salah ya. Jangan salahnya kalian nih di luar sana ya. Ya, kalau kalian membatasi rezeki itu cuma sebagai cuan dan cuan dan cuan, nggak begitu loh. Orang-orang yang suportif di sekitar kalian, orang-orang yang mau ngedukung kalian, orang-orang yang keluarga kalian, keluarga yang baik, yang suportif, yang ada buat kalian di waktu susah dan senang, itu juga rezeki, oke? Jangan disepelekan loh. Kenapa sih orang mikirnya rezeki cuan lagi? Maksudnya, dan aku juga sama ya kalau ngeliat Empress di bawah, kayaknya kalian nggak terlalu apa ya? Personally kayaknya kalian gak terlalu khawatir. Yang bikin aku agak aneh, soalnya kan readingan ini soal rezeki di waktu dekat, tapi aku gak ngerasa kalian lagi di posisi kekurangan rezeki juga. Aku bisa salah sih di situ. Iya, kayak Empressnya di sini gitu, ngerti gak sih? Kayak root of the readingnya ada Empress, dan kita lagi ngomongin rezeki, dan environmentnya ada Three of Coins. Kayak oke, kayak kalian kayaknya gak susah-susah amat. Even kalau financially gitu lagi sulit, tapi aku ngelihat di sini walaupun uangnya lagi sulit, tapi ada orang-orang yang mau ngedukung kalian di sini. Ya, jadi rezekinya tuh itu kedepannya rezekinya bakal datang gitu, uang itu bakal datang. Cuma kalau kalian ngerasa kayak gitu udah kayak apaan sih tuh, kok apa sih ngomongin soal rezeki tapi lu nggak bahas cuan dari tadi. Rezeki tuh nggak cuma soal cuan. Lihat tuh teman-teman lu yang nggak tahu itu kayak apa sih, kayak kadang apa ya, orang-orang kayak teman-teman di tongkrongan kayak gitu, itu kayak rezeki yang agak sulit untuk disyukuri sih kalau aku pribadi. Soalnya kadang ya aku sangat apa sih, aku dari dulu nongkrong banget soalnya. Jadi kalau ada apa ya, dan itu agak ada masanya aku sulit untuk mensyukuri kalau aku punya teman-teman di tongkrongan yang solid itu adalah rezeki gitu. Dulu aku sempat ngerasa kayak naon sih eta mah ngaripuhkeun unggul. Enggak, bener itu tuh rezeki gitu. Ya, ngapain punya teman cuma ngerepotin doang. Nggak gitu aturannya, nggak, itu rezeki lu sebenarnya, cuma lu nya aja nggak aware, nggak nerima itu sebagai rezeki. Oke, hopes and fear-nya kita punya the star, ada harapan untuk masa depan yang lebih baik. Dan aku rasa kalaupun harapannya ke depannya lebih baik, aku ngerasa kalian ada di jalan yang tepat sih. Kayak yang tadi Kubo bilang di sini, ada pilihan yang sebelumnya kalian ambil. Aku nggak ngerasa dua-duanya pilihannya buruk sih. Tapi yang kalian ambil kayaknya pilihan yang kanan di sini, soalnya di sini ada star terus ini biru kayak gitu. Terus ini ada merah terus nggak kalian ambil. Apa sih cocok logi? Ya kalian mungkin
eh lagi nyari jalan yang lebih bikin hati kalian tenang, kayak yang tadi gue bilang di awal. Dua-duanya sama-sama baik. Mungkin kalau ngambil jalan yang satunya yang gak kalian ambil, hati kalian gak akan setenang itu. Tapi ada hal lain juga yang ditawarkan di situ. Mungkin bisa soal kayak pangkat jabatan kayak gitu, bisa soal posisi, bisa soal tanggung jawab. Kalau merah tuh kayak, ya kayak sebelahnya kan merah ya. Ya mungkin sebelumnya tuh posisi, kalau kalian terusin di jalur itu, mungkin kalian bakal ada di posisi yang lebih terpandang, aku ngeliatnya. Posisi yang lebih, lebih dilihat sama orang, lebih kelihatan, lebih in the spotlight kayak gitu. Tapi kalian gak milih itu, kalian milih buat nyari jalan yang lebih bikin hati kalian tenang. Yang mana make sense, soalnya under the spotlight ya, being in the spotlight tuh biasanya tidak equal, biasanya nggak sama dengan hati lebih tenang. Soalnya kalau kalau ada di spotlight, soalnya kalau jadi pusat perhatian, serius main, hati kita nggak tenang. Susah nyari ketenangan hati kalau kita ada di pusat perhatian kayak gitu. Nah ini outcome-nya ada Ace of Swords. Dan lucunya ini sword pertama yang kita lihat, kita dapet di spread ini, dan dia ada di outcome. Dan dia ada di aku ngelihat Ace of Swords di sini adalah kalian yang punya mindset baru atau pola pikir baru mengenai apa yang selama ini kalian kerjakan gitu. Jadi kalian lebih bijak lah in so many ways ya. Dalam banyak hal kalian di sini lebih bijak, lebih mungkin karena kalian lebih step out of the kalian keluar dari pusat perhatian itu, kalian bisa lebih lebih mengerti ya, ada insight baru, atau ada insight ya, bukan insight, ada sudut pandang baru yang akhirnya kalian tahu, oh iya ternyata yang selama ini gue kerjain tuh maksudnya kayak gini gitu. Kan kalian bisa lebih bijak menyikapi profesi kalian selama ini. Jadi gak ambisius lagi sih ya, kalian kayak ambisinya tuh udah gak di situ lagi. Kayak Ace of One-nya tuh Page of One-nya tuh udah dia bareng The Empress, dia bareng keluarga. Jadi mungkin kalian di sini lebih excited buat denger kayak atau kalau Page of One tuh nggak cuma soal itu juga sih, mungkin bisa juga soal hobi juga. Jadi yang bikin kalian excited sekarang tuh nggak mesti soal kerjaan doang, bisa juga soal keluarga, atau bisa juga soal hobi yang kalian jalanin. Ya gitu. Jadi begitu grup 1. Aku ikut excited by the way ya. Terima kasih untuk readingannya. Kok aku yang terima kasih. Soalnya ini fresh, ini sangat ada di posisi kalian saat ini, rasanya fresh gitu. Kayaknya semuanya jadi kebuka gitu, semuanya jadi jelas gitu kelihatannya. Jadi grup 1 thank you banget buat waktunya. Readingnya aku tutup sampai di sini deh ya. Ntar kalau aku terusin gak kelar-kelar. Jadi thank you buat waktunya, thank you buat supportnya, buat like, subs, sama kata-kata baik yang kalian share di kolom komentar. Sama terima kasih ya yang kemarin udah banyak yang ngetin aku bener-bener terharu. Aduh anjir, serius aku udah lama gak dapat perhatian sebanyak itu. Maksudnya ternyata dari itu kemarin aku mikir banget loh, kayak anjir ternyata ini it's such a big deal, aku gak boleh main-main. Makanya itu bener-bener jadi bahan perbaikan aku ke depannya. Itu sangat konstruktif lah. Iya, itu kata yang ku cari. Iya, aku lagi males buat menjelaskan panjang lebar. Gampangnya gitu. Jadi itu konstruktif sekali komen-komennya. Terima kasih untuk segala kebaikan yang sudah kalian share di sini, dan kalau aku terusin nggak kelar-kelar. Jadi
Grup 1, selamat malam. Have a good night. Ya, halo grup 2. Grup 2, kalian di sini punya two of one. Coincidence? I don't think so. Gak jelas, sumpah gak jelas aja. Temanya dulu, Dal. Iya, temanya apa? Gak, harusnya di intro, ntar aku jelasin sih, tapi malam ini aku pengen bahas soal rezeki di waktu dekat. Ya, as plain and simple as that. Gak ribet, gak overthinking, walaupun kemarin aku sempat mikir, aku pengen aku pengen bikin cognitive backflip ya, apa sih? Ya, eh, aku pengen bikin reading yang lebih eksperimental lagi kayak gitu. Cuma kayaknya nggak dalam waktu dekat gitu. Aduh, kemarin aku sempat mikir kayak aku eksperimen lagi nggak ya? Kayak ada beberapa konsep yang pengen aku kenalin kayak gitu. Cuma aku nggak tahu nih viewersnya siap atau enggak nerima konsep kayak gitu. Soalnya penjelasannya bakal ribet nih. Soalnya aku bakal pakai analogi yang agak sulit nih. Atau ya kayak gitu. Dan sebenarnya tuh biasanya salah satu kesenangan yang aku temukan di tarot reading, terutama di tarot reading yang aku lakuin di channel ini adalah gimana aku memperkenalkan konsep-konsep baru seperti itu. Aku nggak tahu ya, soalnya nggak banyak yang aku tahu soal skema tarot reading Indonesia. Ya, aku tahu aku tahu istilah-istilah yang biasa mereka pakai, tapi makna di balik istilah-istilah itu jarang banget aku nemu orang yang bener-bener ngejelasin itu. Kayak aku tahu itu istilah esoterik gitu, dan aku tahu kita bisa googling soal istilah gitu. Cuma nggak bisa gitu, ngerti nggak sih? Aku tuh kudu precise sih. Dan kadangnya kalaupun udah nemu kalau udah nemu maknanya kayak apa sih, kayak gampangnya kayak spirit guide itu apa? Spirit guide bisa di googling, tapi sebenarnya makna yang kutemuin dari hasil googling itu adalah itu masih makna yang masih ngegantung, tidak rooted gitu, tidak berakar. Dan kalau berakar tuh aku biasanya nyarinya kayak kalau dijelaskan secara psikologi kayak gimana ya, maksudnya kayak spirit guide atau ancestor kayak gitu, sebenarnya secara psikologi atau secara itu bisa ada penjelasannya. Dan aku tuh pengen, dan buat aku tuh kesenangan gitu bikin make sense apa yang selama ini nggak make sense, walaupun orang kita sebenarnya nggak perlu dibikin make sense amat gitu. Orang-orang masyarakat kita cukup religius, jadi kalau kita at least itu yang aku lihat dari masyarakat, kecenderungan masyarakat kita lebih religius, makanya kita bisa ngelempar konsep apapun dan mereka nggak akan bertanya terlalu banyak soal itu karena males juga googlingnya gitu. Cuma buat aku tuh ya, googling, riset, baca PDF dari baca PDF dari studi-studi lama yang udah nggak mungkin ketemu lagi bukunya atau studinya, itu tuh sebuah kenikmatan gitu. Jadi iya, aku pengen lebih sering melakukan itu, tapi kayaknya nggak bisa sering-sering soalnya itu juga makan waktu, aku kudu riset kayak gitu. Jadi mungkin kedepannya expect aku bakal lebih sering ngelakuin itu, sama kayak kemarin tuh yang yang kalian di mata orang lain, terus aku ngenalin soal konsep soal persona dan anti persona. Ya, aku pengen gampangnya itu kayak persona dan anti persona. Persona tuh kalian yang tunjukin di mata orang, anti persona tuh apa yang, ya anti persona sebenarnya nggak ada sih, kalau kalian googling kayaknya nggak akan nemu juga. Ini aku akal-akalannya. Anti persona adalah apa yang orang tangkap dari persona yang kalian ambil, atau reverse persona atau apalah kayak gitu. Kayak ya, ngerti gak sih? Aku tuh excited ngomongin gitu. Kayak, itu hal baru, itu konsep baru. Kayak even psikologi modern saat ini so far sih kayak selalu kurang psikologis modern kita saat ini tuh kurang romantis, men. Terlalu praktikal. Iya, ya walaupun ya emang sih kalau terlalu romantisasi nggak bagus juga gitu. Soalnya pada akhirnya kita nge-treat pasien dan pasiennya harus sembuh, bukan dibikin jadi
addicted sama enggak gitu coba. Anyway, grup 2. Readingan kita malam ini kita bahas soal rezeki di waktu dekat. Plain and simple. Kita ngomongin rezeki dan waktu dekat. Rezekinya gimana, terus di waktu dekatnya. Udah pasti waktunya dekat. Udah nggak mungkin. Kayak udah nggak mungkin waktunya pasti dekat lah. Aduh anjir, itu terlalu simple itu. Kayak itu tema terlalu brain dead man buat aku. Itu brain dead sekali. Makanya aku bisa lebih banyak ketawa di sini. Ya aku kurang-kurangin mikir, banyakin gimmick, soalnya temanya cukup brain dead. Aku bisa ngebahas ini dengan lebih fun. Ya, fun dalam artian bisa ngebawainnya dengan lebih ringan. Oke, kalian punya Two of Swords as a center of the reading, yang mana tadi aku bilang kayak Two of Swords itu biasanya soal pilihan. Kalau ngomongin rezeki, mungkin rezekinya kalian di waktu dekat ini membutuhkan kalian untuk memilih antara jalan mana yang bakal kalian ambil ke depannya. Tuh kan kayak gitu, itu otak aku lagi males banget gitu, kayak ciraan cetek banget sih. Apaan tuh? Gak jelas aja, itu otak aku lagi males. Ya maksudnya somehow, dan kayaknya ini soal passion juga. Jadi atau kalaupun gak passion, ini pilihan yang dua-duanya sama baiknya. Dua-duanya nggak ada yang salah dengan pilihan ini, tapi kalian tetap harus memilih di sini. Dan ada ketakutan kalau kalian milih salah satunya, kalian ada rasa enggan buat kalian milih, soalnya ada Four of Swords di sini. Jadi kalian berusaha ngepostpone, berusaha untuk aku nggak mau milih ini dulu sekarang, ini bisa ditunda dulu nggak? Ini aku nggak ngerasa ini pilihan yang sulit juga sih buat kalian. Tapi kalian pengen pilihan ini, tapi kalian sulit gitu buat ngambil pilihan ini. Kayak gimana ya, kayak. Dan mungkin ya kalau kita bahas soal rezeki di waktu dekat gitu, waktu dekatnya ini bisa makin menjauh kalau kalian menunda-nunda pilihan yang harus kalian ambil ini. Serius. Kalau kalian menunda-nunda kayak, aduh ini rezeki di waktu dekatnya kalian tuh kegantung gara-gara kalian gak mau ngambil pilihan. Dan pilihannya ini dua-duanya sama-sama baik gitu. Aku gak ngerti kenapa kalian menunda pilihan ini. Ya, I mean ini aplikasinya bisa banyak hal ya. Bisa soal kerjaan, bisa soal ada prospek baru atau apapun gitu. Itu sangat applicable di segala situasi. Don't get me started. Ya jangan biarin aku mulai buat bikin list analogi apa yang bisa aku runut dari dua kartu ini. Itu balik lagi ke kalian. Cuma yang penting atau hal yang cukup urgent harus aku bilang itu, semakin kalian tunda pilihannya, semakin jauh kalian dari apa yang kalian harapkan menjadi rezeki kalian. At the root of the reading, kalian punya Emperor di sini. Aduh, dan Emperor tuh soal authority, dan ini satu hal yang begitu aku buka, aku mulai agak takut. Soalnya takutnya rezekinya kalian di sini juga menyangkut rezeki orang banyak. Bisa jadi karyawannya kalian atau keluarganya kalian gitu. Kalau semakin kalian tunda pilihan ini, kalau semakin kalian bimbang gitu kali ya. Semakin kalian bimbang, semakin yang dipersulit hidup rezekinya gak cuma kalian, tapi orang-orang yang bergantung pada kalian. Jadi tolong hati-hati.
kalian punya kuasanya untuk, maksudnya ini juga apa sih, kalian pilihannya bukan dua hal yang sulit buat kalian lakuin. Makanya itu yang dari tadi aku tekankan, ini nggak sulit sebenarnya. Aku nggak ngerti kenapa ini malah jadi ini kenapa malah jadi di berkepanjangan kayak gitu, kayak kenapa harus ditunda-tunda gitu. Ini nggak sulit sebenarnya, kalian punya kuasanya, kalian punya kapasitasnya untuk memutuskan ini. Dan ini juga nggak kalian sedang mempertimbangkan untung rugi juga, enggak gitu. Ini lebih kayak hati kalian berat untuk milih. Aku nggak ngerti, kayak hati kalian berat banget buat milih. Kayak masalahnya tuh lebih kayak emotionally kalian sulit buat milih. Kalau ngomongin untung rugi ya, apapun yang kalian ambil di sini udah pasti untung. Nggak mungkin enggak gitu. Ya adalah rugi. Apa sih? Ya mungkin nggak akan pas 50-50 gitu ya. Kayak untungnya nggak akan, pilihannya nggak akan 50-50 juga gitu. Masuk ke sini 50, masuk ke sini 50, nggak gitu juga gitu. Cuma kayak nggak mungkin rugi juga gitu. Kalian nggak mungkin salah milih juga di sini gitu. Nah, pas of the readingnya kalian punya Wheel of Fortune, TikTok, the time is ticking, waktunya makin makin sini makin dekat, nggak bisa ditunda lebih lama lagi. Ayo mau bimbang sampai kapan? Ya aku nggak tahu sih, maksudnya kayak konteks kebimbangan kalian, kalau bimbang soal apa? Yang jelas ini sangat krusial dan ada kemungkinan melibatkan orang banyak. Orang-orang yang orang-orang yang penting di hidup kalian. Rezeki di waktu dekat, terus kalian dapat Wheel of Fortune, kerasa banget kalau rezekinya tuh udah tinggal apa ya, udah tinggal a few second away, kayak udah TikTok kayak gitu, kayak udah deket banget ya. Atau mungkin nih kalau ngelihat ke situ, ini bisa jadi soal apa ya? Ya kalau, tapi aku nggak bisa ngelihat tidak memilih sebagai sebuah pilihan sih di sini. Iya, ya maksudnya kayak ya udah pada akhirnya aku nggak mau apa ya, aku biarkan just let it be aja, aku nggak mau mutusin apapun, aku pengen terus bimbang aja gitu. Ya pada akhirnya itu pun sebuah keputusan gitu, nggak memutuskan pun adalah sebuah keputusan, dan itu ada konsekuensinya ya. Kayak apa ya, kayak ya aku tahu istilah roping gak sih? Kayak apa sih, kayak ngeliat Wheel of Fortune sama Four of Swords di sini, kayak analogi yang paling gampang aku dapat tuh kayak kalau kalian main MTG Arena, terus kalian tahu hasil pertandingannya udah jelas buat kalian, terus kalian mending roping aja gitu, kalian nggak milih gitu, kalian ngebiarin waktunya habis, terus kalian kalah dengan sendirinya. Dan aku berharap kalian nggak melakukan itu, kalian nggak roping. Biasanya kelihatan kayak apa sih, kayak kenapa kalian roping, kenapa kalian ngulur-ngulur waktu dan berharap kalau waktunya udah selesai pilihannya biarkan waktu yang memutuskan kayak gitu. Enggak kayak gitu, rasanya nggak begitu deh. Aku masih di sini kalau ngelihat Emperor ya, aku sangat yakin kalau di sini kalian harus berperan aktif untuk memilih apa yang ingin kalian. Iya, kalian harus milih, nggak bisa kalian dibiarkan golput begitu saja. Soalnya ini bukan cuma soal kalian, kan? Ini urusan, ini soal orang banyak. Ya, crowning the reading, kalian ada 2 of coins. Ada keinginan untuk mengambil kedua. Ya, ini mungkin make sense sih. Bisa jadi ini alasan kenapa kalian menunda-nunda atau ngulur-ngulur waktu, kesannya karena kalian pengen ngambil dua hal ini secara bersamaan. Kalian pengen ngejuggling, kalian pengen ngambil dua pilihan ini bersamaan, kalian gak pengen milih salah satunya. Serius bro, serius lu pengen juggling begitu?
ya kalian punya kapasitasnya sih buat ngehandle atau buat ngambil dua pilihan ini sekaligus. Ya, dan kalian cukup keras kepala buat ngambil dua pilihan ini sekaligus. Cuma kalau emang kalian pengen ngambil dua pilihan ini sekaligus kayak gitu ya, itu yang pengen kalian ambil gitu. Itu kalian harus tegas. Soalnya ya, kalau kalian pengen ngambil dua hal ini, itu juga pilihan. Serius. Kayak ini hal yang dari dulu sering aku bilang ke teman-temanku, aku tuh nggak bisa milih antara satu dan dua gitu. Kalau nggak dua-duanya, ya nggak dua-duanya sekalian. Dan di sini aku dapat kesan yang sama dari, at least dari kartu yang udah kebuka ini adalah kalian tipikal orang yang seperti itu juga mungkin. Atau kalian lagi dihadapkan di situasi itu juga, dimana kalian nggak bisa memilih salah satunya. Ini antara kalian ambil dua-duanya atau enggak keduanya. Dan di situ serius bro, capek. Butuh ketahanan mental buat itu. Kayak emosional juga kadang. Kalian harus bener-bener bisa ngebalance semuanya itu. Soalnya kalian kalau milih kalau gitu ya kalian udah komit. Kalian bakal melakukan semuanya. Ya antara kalian lakuin semuanya atau enggak lakuin semuanya. Dan itu butuh komitmen. Itu butuh ketahanan fisik, mental, dan emosional. Gak apa sih. Dan kalau ternyata jadinya begitu, ya aku bisa ngerti kalau selama waktu yang kalian gunakan untuk menunda di sini adalah kalian yang menyiapkan diri kalian, fisik, mental, emosional kalian untuk supaya lebih kuat. Ya, jadi kalian nggak benar-benar stalling atau nunda gitu aja, tapi juga kalian ya menyiapkan diri kayak gitu. Cuma harus diputuskan itu. Ya, nggak, jangan biarkan waktu yang mutusin itu buat kalian. Kalian harus kalian sendiri yang ambil keputusannya. Soalnya ini kalian kayak kalau cuma milih antara A dan B doang, kalian di antara dua hal itu kalian bakal dapetin salah satunya. Kayak kalau kalian pernah baca sepintas soal game teori, kalau di soal kalau di game teori jawaban yang benar adalah kalian pilih salah satunya. Soalnya walaupun iya hasil yang kalian ambil tidak maksimal gitu, cuma dapat satu, tapi kalian dapat yang mana apa pilihan yang ya kayak tadi gue bilang, apapun pilihan yang kalian ambil kalian bakal tetap untung, kalian bakal tetap dapat sesuatu di situ. Cuma kalau kalian bersikeras ingin mengambil keduanya, itu kalian dihadapkan dengan pilihan di mana ada kemungkinan kalian gak mendapatkan keduanya. Secara game teori ngerti gak sih kalau secara game teori itu udah ngitung untung rugi bukan? Itu udah butuh calculated risk, harus dihitung semua. Udah kalau tadi pilihan yang aku bilang soal kalian pilih A atau B, pilih salah satunya gitu, kalian bakal tetap dapat A atau B. Kalian membiarkan waktu yang memilih sekalipun, ujung-ujungnya kalian bakal dapat sesuatu. Tapi kalau di sini kalian membiarkan waktu yang memutuskan, ada kemungkinan kalian gak dapat apa-apa. Itu yang mungkin coba kalian hindari di sini. Itu yang aku takutkan terjadi. Oke. Di posisi kalian sebagai questioner, kalian punya Seven of Cups. Aduh, kalian lagi halu-halunya by the way. Ini bukan posisi yang tepat untuk kalian ngambil keputusan. Ya, kalian lagi nggak realistis buat mengakses atau buat menilai atau menimbang-nimbang segala kemungkinannya. Kalian lagi terlalu dimabuk kemungkinan. Terlalu banyak yang, atau gini deh ya, grup 2. Let's be honest, oke? Ya. Let's be honest. Jadi kalian
udah sadar belum sih? Kalian tahu gak sih yang kalian mau tuh apa? Itu aja dulu. Kalian maunya apa deh? Soalnya kesannya kalau masih bimbang kayak gini, kalau masih ragu-ragu, masih nunda soal keputusan apa yang kalian pengen ambil ke depannya, kemungkinannya adalah kalian sendiri belum tahu kan pengennya apa coba. Itu aja dulu. Soalnya iya, pilihan antara ngambil keduanya atau enggak, dan ada kemungkinan kalau kalian nggak ngambil keduanya, itu juga mungkin secara, ya ini aku kayak apa, aku nggak mau bahas itu deh. Itu kayak di apa, kayak psikologi. Kalau kalau main apa, kalau main card game, kalau dia ngambil play yang apa sih, antara ada dan enggak, antara dia keep counter spell sama enggak, terus dia ngasih tell antara itu, ada kemungkinan dia emang nggak punya. Dan kalau ternyata dia nggak punya, ya udah kita cash aja gitu. Ngerti nggak sih? Dan di sini antara apa sih, kamu yang ngambil antara keduanya dan enggak, ada kemungkinan kamu nggak pengen keduanya. Jadi kamu maunya apa? Ya sama gitu, kadang aku kalau main Magic gitu kayak nih orang nggak mau nge-counter deh, ya udahlah gue cash aja, bodoh aja, kayak nih orang kayak nggak niat gitu pengen nge-counter. Kayak ada belum mana standby tapi dia pasnya begitu saja gitu, kayak ini spell pierce atau make disappear, kayak lu ya tapi mana birunya kayak di tap gitu, maunya apa hajar. Jadi lu punya atau enggak nih counter spell, kayak jadi lu tahu nggak sih maunya lu apa, kayak gitu, kayak kan emosi aja gitu, kayak lu mau counter atau enggak, nih gue cash bodo amat di counter atau enggak. Hajar. Iya, mana kadang masih ketemu aja, masih meta aja yang begitu, kayak blue white control. Aku nggak main sih, cuma kadang kalau nontonin orang main nemu yang kayak gitu, aduh anjir, males nih. Semoga di OTJ yang mono black, apa sih, mono black yang ada kombonya gitu, mono black bisa dibalikin lagi jadi meta, si blue white control bisa, atau deck control in general bisa lebih turun. Soalnya kalau main combo atau ya gituan, ketemu kontrol, apa sih, main combo ketemu kontrol tuh paling gak asik, men. Ya udah kayak party pooper pisan. Ya, enough with me and my rant. Ya, terima kasih. Thank you for putting up with me and my rant about something irrelevant in this reading. Kita balik ke reading kalian grup 2. Di sini ngeliat ada Seven of Cups gitu. Seven of Cups di sini kayak kalian masih terbuka dengan segala hal, dan aku nggak ngerasa ini adalah hal yang baik di posisi kalian. Kalian harusnya di sini udah mempersempit pilihan kalian, bukan malah ngebuka lebar-lebar pilihannya kalian gitu. Makanya aku rada emosi. Kayak maunya apa? Kalian harus jelas dulu kalian maunya apa, yang pengen kalian cari di sini apa, yang bikin kalian bahagia tuh apa gitu. Soalnya di sini kalian, ajar, ini yang harus aku ingatkan berkali-kali ya. Kalian harus hati-hati. Keputusan kalian bakal berpengaruh sama orang-orang orang-orang dekat kalian. Ya, ini krusial loh. Jangan asal-asalan. Kalian harus tahu dulu ini kalian pengen dibawa kemana hidup kalian gitu. Environment-nya kalian punya Queen of Swords. Ada mental clarity di sini. Dan ini apa sih? Mungkin apa yang coba orang-orang sekitar kalian coba tanamkan atau coba bukakan dari kalian. Aku nggak heran kalau pada akhirnya di posisi ini kalian banyak nanya sana sini soal ini harusnya aku gimana ya, kayak baiknya aku gimana ya ke orang-orang sekitar kalian, mungkin ke orang tua, mungkin kayak ke pasangan kayak gitu. Soalnya aku ngerasa kayak Emperor di sini keputusan kalian bakal ngaruh banget men ke orang-orang, ya kayak ke pasangan, orang tua, ke anak-anak, ke karyawan, ke ya kayak gitu. Kayak kalau kalian nggak ngadepin situasi kalian saat ini dengan clear minded gitu, dengan clear, dengan jelas gitu, ini bahaya loh. Dan mungkin bisa lebih slow, apa ya, nggak slow down yang menunda, tapi slow dalam artian
semuanya tolong dirunut. Setiap pertimbangannya bisa dirunut, bisa kalau perlu ditulis kayak gitu. Soalnya itu yang kalau kamu nggak dan ya aku sangat menyarankan kayak aku bisa bikin list of priority gitu. Jadi kalau aku dan dulu sih makin sini aku makin jarang, soalnya prioritasku makin sini makin jelas. Kalau aku udah mulai ngerasa lost, aku nggak tahu apa yang penting di hidupku, aku nggak tahu apa yang pengen aku kerjain, aku bikin list of priority, mana yang menurutku penting, mana yang bikin aku happy, mana yang bikin aku fulfilled, itu dibikin list. Seenggaknya kalau udah ditulis gitu, udah dirunut, kelihatan jelas aku pengennya kemana. Jadi kayak proses introspektif gitu buat nyari tahu aku tuh pengennya apa. Di Hopes and Fear-nya kalian punya justice, kalian bener-bener mencari kebenaran di sini, asik. Iya, tahu gak sih lagu soundtracknya Gi, tahu gak sih? Ya, katakan pada ibuku aku pulang terlambat waktu, aku mencari apalah aja lupa. Kayak apa sih? Dan aku nggak aneh kalau pada akhirnya di sini kalian ada fasenya kalian abur-aburan gitu, pengen soalnya aku lihat gitu di video klipnya apa sih itu tuh judulnya apa sih, kayak lagunya soundtracknya Gi itu, ya dia emang melakukan ada perjalanan untuk mencari jati diri kayak gitu ya. Kalau pada akhirnya itu emang kalian ngerasa harus kayak gitu, ya nggak apa-apa, lakuin gitu. Kalau kalian emang itu kalian perluin buat bisa lebih clear buat ngambil keputusan, nggak apa-apa, lakuin aja. Soalnya niatnya kalian di sini baik sih. Niatnya kalian di sini baik, kalian pengen yang terbaik buat semua orang. Ya aku ngelihat itu di kartu justice ini, kalian pengen yang terbaik buat semua orang, makanya ada banyak hal yang ngerti gak sih, karena kalian pengen yang terbaik buat semua orang, agak sulit buat kalian buat mutusin untuk tidak memilih salah satunya. Soalnya yang gak kalian pilih ini pun pada akhirnya bakal jadi baik buat seseorang. Makanya kalian pilihannya adalah ya udah gue antara milih semuanya atau enggak sama sekali, tapi itu pun jadinya greedy kan. Jadinya ada kemungkinan dimana kalian dapetin semuanya, iya itu emang itu yang kalian cari, tapi kan di sisi lain gimana kalau enggak, gimana kalau kalian kehilangan semuanya. Dan di situ butuh banyak kontemplasi, di situ butuh banyak kalau bapakku bilang tuh itu harus banyak ngaji diri. Iya. Outcome-nya adalah Ten of Coins. Nah kalau ngomongin soal rezeki, ngelihat ada Ten of Coins di sini, kayaknya aku bisa lihat itu sebagai good omen, sebagai pertanda baik. Jadi rezeki kalian di waktu dekat baik, udah kayak gitu. Kalau kalian pengen menyimpulkan 30 menit aku ngoceh di sini ke dalam 1 menit gitu. Oke, rezeki kalian nggak 1 menit sih, 3 menit. Oke, grup 2, rezeki kalian di waktu dekat ini baik, cuma kalian terhambat aja buat proses memutuskannya. Kalian pengen yang terbaik buat semua orang, makanya proses kalian untuk dapetin yang terbaik itu juga butuh waktu. Jadi rezeki kalian di waktu dekat, walaupun bilangnya waktu dekat, sedekat apa waktunya itu balik lagi ke kalian. Bisa segera bisa keputusan atau ya waktu dekatnya itu balik lagi ke kalian, ngerti gak sih? Soalnya yang nundanya di sini, yang butuh waktunya itu bukan rezekinya tapi kaliannya. Rezekinya mah udah standby. Ini kalian mau nyamperinnya kapan nih, dalam waktu dekat kayak gitu. Gitu kali ya. Itu semenit gak sih? Iya semenit. tapi itu oversimplify sih. Tapi itu kayak aku jadi mengesampingkan strugglingnya kalian, itu aku mengesampingkan proses berpikirnya kalian yang cukup berat di sini. Jadi aku nggak mau pakai cara seperti itu untuk mengapproach atau untuk menyampaikan readingan kalian ini, grup 2 malam ini. Jadi
pesanku adalah bisa lebih bijak. Mungkin ini juga salah satu proses pendewasaan kalian. Jadi rezeki aside, ini baik untuk proses pendewasaan kalian. Jadi itu aja dulu deh. Ya, soalnya kalau kita terlalu fokus sama rezekinya, sama hasil akhirnya, kita lupa sama prosesnya. Dan di sini aku ngelihat yang penting buat kalian tuh malah justru prosesnya. Rezekinya mah udah pasti, tapi gimana kalian proses mendapatkan rezekinya itu yang jadi krusial buat kalian. Oke? Grup 2 segitu aja buat readingan kalian malam ini. Aku pesan banget ya buat kalian soal yang tadi aku bilang, ini proses pendewasaan kalian ya soal itu. Jadi terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk segala supportnya ya, terima kasih banget loh untuk subs, likes, sama kata-kata baik yang kalian tinggalin di kolom komentar. Serius itu berarti banget buat perkembangan channel ini ke depannya. Maksudnya ya itu konstruktif, dan aku bilang kata-kata baik ya, kalau nggak baik aku blok. Harus baik atau ya itulah kenapa kalau kalian mikir di beberapa tarot reader ada yang kolom komentarnya ditutup, mungkin salah satunya kayak gitu. Ada yang di share bukan kata-katanya nggak selalu baik atau banyak buruknya, makanya kolom komentarnya ada yang ditutup. Jadi ya terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk supportnya grup 2. Selamat malam and have a good night. Hello and mic-nya nggak deketan, sorry. Ya, hello grup 3. Kok hello and welcome ya? Ya nggak apa-apa, hello and welcome grup 3. Sorry ya, tadi mic-nya nggak deketan. Oke. Readingan kita malam ini adalah rezeki di waktu dekat. Simple kan? Ya, aku sempat mau mikir kayak kognitif. Ya, aku pengen bikin lebih kognitif backflip. Jadi 2-3 hari kemarin aku pengen kepikiran bikin tema yang lebih aneh gitu, lebih out of the box, pengen eksperimental, cuma ujung-ujungnya aku balik ke tema yang lebih apa ya? Come on man, let's be honest, kayak tarot reader di kancah YouTube ini siapa sih yang belum bahas soal rezeki? Kayak wajir itu kayak tema staple banget gak sih? Kayak tiap hari itu kayak adalah kalau di tarot Indonesia 20-30 channel yang keluarin video ngebahas soal rezeki, lebih malah kayak ada ratusan. Jadi really not ya apa ya, bukan hal baru. Dan ya aku juga sebenarnya aku kepikiran buat bikin yang aneh-aneh sih barusan. Jadi aku kenapa aku bahas ini, aku pengen bahas ini nih, tapi enggak, aku harus beresin ini dulu ya, soalnya ini kalian grup 3 ya. Sorry kalau kesannya kalian jadi dapat sisa energi dan sisa fokus dan sisa ya, semoga kedepannya aku usahain kalian dapat 100% full fokus dan energiku ada di sini, oke? Ya, grup 3. Rezeki kalian di waktu dekat. Ada dua komponen di tema ini, ada rezeki dan di waktu dekat. Sesimpel itu, maksudnya rezeki kalian di waktu dekat, rezeki dan waktu dekat, udahlah plain and simple. Dan konteks rezekinya di sini bisa luas ya, mungkin ya kalau kalian ngerasa rezeki sebagai percuanan duniawi belaka gitu, enggak, rezeki itu lebih luas lagi dari itu. Kalau bapakku tuh sering bilang rezeki itu adalah nikmat yang kita nikmati. Ya iyalah, nikmat yang kita nikmati, maksudnya nikmat yang ngasih manfaat ke hidup kita. Kayak kadang kita punya uang tapi uangnya nggak dipakai buat kebaikan kita, nggak manfaat buat kita, itu bukan rezeki. Ngerti nggak? Ya kita punya uang dan uang itu nggak ngasih manfaat ke hidup kita, nggak bisa kita pakai gitu, nggak ngasih manfaat ke diri kita, itu bukan rezeki, walaupun itu uang dan walaupun itu banyak. Dan itu kata bapakku. Dan kalau
kudu tambahin gitu, rezeki itu nggak selalu terbatas di uang. Kadang di apa ya, keluarga yang harmonis, pasangan yang suportif, atau lingkungan, pergaulan yang kondusif, bikin terima. Lingkungan pergaulan yang asik gitu, yang seru, yang kondusif kayak gitu, itu juga rezeki. Jadi mari makna rezekinya kita perluas dulu sebelum kita get down to the reading. Get down. Dan di sini kalian punya Ace of Coin. Kalau ngomongin soal rezeki, terus ngelihat ada Ace of Coin di sini, ini udah pasti rezekinya baik. Atau ya, Ace and Coin, Ace di mana-mana sih, aku nggak ngelihat ada apa sih, ya apalagi koin. Kalau ngomongin uang pasti bakal ada sumber-sumber penghasilan baru yang kalian bakal temukan, atau at least potensi penghasilan baru dalam waktu dekat ini. Iya, gampangnya begitu. Cuma kalau aku harus rada backflip dikit ya, kayak cognitive backflip. Aku bakal patenkan istilah itu deh. Cognitive backflip. Backflip adalah saat kita saat harusnya hal ini tidak serumit ini gitu. Harusnya hal ini bisa diterima dengan sederhana atau disampaikan dengan sederhana, tapi kita cari makna lain atau kita cari sudut pandang lain yang enggak selalu, yang biasanya lebih ribet tapi itu bisa lebih lebih estetik, atau at least lebih satisfactory atau lebih satisfying gitu untuk dilakukan. At least buat aku pribadi, jadi please bear with me. Kalau aku ngelihat Ace of Coin di sini, aku ngerasa kaliannya sendiri, bukan uang yang datang ke kalian, tapi kalian yang bakal punya kemampuan untuk mendatangkan uang itu. Ngerti? Lihat bedanya? Ini bukan soal apa yang datang ke kalian, tapi kalian yang mengundang itu. Kalian yang, soalnya di sini kalau ngeliat Ace of Coin di sini, ini cowoknya seksi banget ya. Please no gay, tapi cowoknya seksi banget. Nggak, maksudnya kayak cowoknya mengundang perhatian sekali, bukan maksudnya dengan segala dengan segala kekuatan, dengan segala kesempurnaan fisik yang dia miliki, mau nggak mau orang pasti ngelirik sosok ini. Begitupun ya, cognitive backflip yang coba aku terapkan di sini adalah, kalau tadi sebelumnya aku bilang bakal ada potensi cuan baru di waktu dekat, ya udah, itu gampang kan, kayak Allah hanging fruit. Cuma aku ngerasa kalian bakal punya kemampuan untuk mengundang, untuk jadi magnet rezeki kayak gitu. Aku nggak tahu sih. Cuma ada hal yang ada hal yang miss dari premis sebelumnya. Soalnya di premis yang cognitive backflip ini, ya versi cognitive backflipnya adalah kalian yang selama ini sudah mengasah diri kalian yang selama ini sudah membentuk atau membangun pribadi kalian menjadi pribadi yang lebih valuable, pribadi yang lebih berharga, pribadi yang lebih pantas untuk dihargai mahal. Makanya rezekinya lebih gampang. Banyak orang yang ada, aku bilangnya kayak nggak bisa dibilang misconception, tapi itu mungkin kayak pandangannya mungkin dangkal aja kali. Nggak salah, cuma emang dangkal aja. Kayak surface layer. Kayak ada orang yang bilang kayak orang ini mah kayak dia mah jago, pinter cari duit kayak gitu. Uang mah kayak kalau soal uang gitu, uang kayak apet, istilahnya tau apet, kayak uang tuh lengket gitu sama orang ini. Kayak dia jadi magnet rezeki, kemana-mana ada aja uangnya kayak gitu. Orang tuh terlalu fokus sama uangnya, sama uang yang datang gitu. Orang nggak mau tahu, atau orang nggak mau kayak ya kalau kalian lihat ada orang yang seperti itu, yang seolah duitnya banyak nggak habis-habis, aku bisa aku bisa cukup yakin kalau orang lebih tertarik dengan hasil akhirnya, dengan uangnya, ketimbang dengan proses dia bisa menjadi magnet rezeki seperti itu. Berapa banyak di antara kalian yang selama ini mikirnya kayak, gue pengen punya banyak duit seperti orang ini, gue pengen punya banyak duit seperti orang ini.
tapi kalian nggak mau tahu gimana caranya jadi pribadi seperti orang itu, pribadi yang bisa menghasilkan, pribadi yang bisa menjadi magnet rezeki. Itu kalian bodo amat, kalian cuma pengen duitnya doang, kayak gitu. Jadi di pengertian soal magnet rezeki itu atau soal rezeki di sini yang tadi ada potensi rezeki dalam waktu dekat kayak gitu, rezekinya ada kesempatan baru kayak gitu, itu kan ya itu nggak salah, serius itu nggak salah, cuma ada banyak layer di bawah itu yang tidak terekspos ke permukaan, dan itu yang coba aku lakukan di selama 3 menit terakhir, iya kan. 3 menit sebelumnya aku udah bilang soal Ace of Coin tuh kalau ngomongin rezeki, ya rezeki dalam waktu dekat bakal ada potensi cuan baru, bakal ada prospek baru di waktu dekat. Beres, problem solve. Tapi kan lebih dari itu. Dan itu yang pengen aku tawarkan itulah kenapa aku kalau ngomong muter-muter. Iya, aku tuh menggali premis itu. Gak cuma kayak aku makna surface levelnya aku tahu, cuma di bawah itu aku pengen tahu ada apa. Dan itu yang pengen itu senangan aku dari tarot reading adalah ngebuka layer di bawah pengertian yang orang yang udah kelihatan. Di bawahnya ada apa, di bawah ini ada apa, di bawahnya lagi ada apa, kayak gitu. Makanya muter-muter tuh karena aku muterin premis itu, aku pengen tahu ujungnya kemana ya ini. Oke, dan crossing Ace of Coin ada Nine of Coin, dijumlahin jadi Ten of Coin. Ini udah jadi cuan banget sih, udah jadi Ten of Coin. Cuma aku ngeliat karena dia crossing the reading gitu, Nine of Coins di sini kesannya kalian jadi terlalu kalian lupa atau kalian nggak ngeliat big picture-nya. Ya ini aku masih rada kognitif. Ya ini aku masih rada backflip sih. Maksudnya ya gampangnya ngelihat ini adalah ya udah bahkan hambatan kalian dari ya crossing the reading, crossing Ace of Coin kalian pun adalah Nine of Coin, yang mana rezeki dihambat lagi sama rezeki. Jadi kalau kalian kalau kalian punya ada prospek nih dalam waktu dekat, tapi kalian masih asik ngurusin prospek lama yang cuannya udah lebih jelas kayak gitu. Kalian masih ngurusin kayak ya ada bisnis yang sebelumnya yang ini tapi ini hasilnya udah yakin nih, udah pasti. Mau diambil nggak nih yang baru ini? Dia masih kelihatan masih Ace of Coin gitu. Tapi secara big picture yang tadi gue bilang, kalian ada kecenderungan kalian miss the big picture. Kalian terlalu asik kayak kalian masih mengentertain, kalian masih menghibur gagasan kalau kalian bakal punya rezeki di bakal ada prospek baik ke depannya. Cuma kalian masih menghambat, masih menganggap itu sebagai thought to entertain. Itu kalian masih mikirin itu sebagai senang-senang aja gitu, nggak dipikirin secara serius. Soalnya kaliannya sendiri nggak butuh-butuh banget, kaliannya sendiri masih berkecukupan, nggak lagi kepepet kaliannya sendiri. Padahal, dan itu yang jadi kalau aku bilangnya kayak menghambat progres. Kalian punya kesempatan menjadi 10 tapi kalian puas cuma di angka 9. Ada something yang miss di situ. Ada satu kepingan puzzle yang bisa kalian lewatkan kalau kalian terlalu asik dengan yang 9 ini. Oke, at the root of the reading kalian punya 8 of Swords. Gak sebaik itu ternyata grup kalian. Grup 3. Ya gak sebaik itu. Ada banyak mental block sebenarnya. Ya, rezeki kalian bagus, cuma mental blocknya itu. Mental block gimana? Dalam mental block yang kalian ngerasa udahlah gue nggak perlu lagi gitu. Yang mana agak aneh sih kalau kalian ngerasa kalian nggak perlu rezeki lebih dari ini gitu, rezeki di waktu dekat.
atau yang pengen kalian datang ke sini terus pengen dengar kalau rezeki kalian di waktu dekat, rezeki kalian ya bagus, ya udah cukup sampai situ gitu. Soalnya aku yakin ya, apalagi di posisi orang yang lagi berkecukupan, yang lagi bagus-bagusnya hidupnya, mereka udah nggak mau susah lagi, udah nggak mau. Dan serius nih aku ngomong gini, biasanya orang yang hidupnya udah nyaman adalah orang yang paling nggak aware, yang paling unaware, yang paling nggak mau tahu soal mental block mereka. Ya, dan ya aku dan ini peringatan yang cukup serius buat kalian grup 3. Kalau kalian ngerasa hidup kalian lagi baik-baik aja, kalau kalian datang ke sini berharap dengar afirmasi atau konfirmasi, udah konfirmasi bukan afirmasi. Kalau kalian berharap datang ke sini dapat konfirmasi kalau rezeki kalian ke depannya baik, there you go, there you have it. Rezeki kalian ke depannya baik, oke? Okay? Kalian nggak perlu terusin lagi readingin ini ke depannya. Cukup berhenti di menit 14 ini aja. Soalnya ada mental block yang bikin kalian nggak mau, agak sulit untuk berkembang. Kalian ngerasa udah cukup, kalian ngerasa nggak tahu ya, ada trauma. Ya aku nggak tahu sih, kartu trauma nggak ada di situ sih, cuma kayak mental block based on trauma, based on kayak ketakutan kalau kalian ngambil kayak ide gagasan di mana apa sih, kalau kalian ngambil Ace of Coin ini adalah kalian harus bisa berdamai dulu dengan apa yang dulu pernah melukai kalian. Kalian pengen Ace of Coin ini, tapi buat dapetin ini kalian harus berdamai dulu dengan apa yang udah melukai kalian di masa lalu. Kalian siap nggak buat itu? Soalnya ini cukup, dan kalian udah Man of Coins, kalian butuh ya. At the root of the reading ya ada Seven of Coins. Ini apa sih, pas energinya ada Seven of Coins, sorry, root of the readingnya Eight of Swords. Ini yang ku bilang kayak ini yang missing piece yang tadi adalah gimana caranya bikin supaya keberlimpahan kalian saat ini sifatnya lebih jangka panjang, kayak gitu, sifatnya lebih panjang ya, lebih sustainable ke depannya. Dan ada caranya, cuma buat dapetin cara itu ada ketakutan yang harus kalian lawan. Ya konteksnya bisa banyak hal sih sebenarnya. Kayak kalian kalian sekarang lagi kerja di lagi kerja di tempat yang bagus, tempat yang basah, tapi ada potensi buat ngambil kerjaan atau project ini, terus kalian seneng, kalian pengen dapetin itu, bisa jadi itu juga impian kalian gitu, tapi ada luka masa lalu yang ngalangin kalian buat bener-bener terjun 100% ke situ. Tapi kalian tahu kalau kalian bisa menjalani usaha itu, menjalani hal itu yang kalian takutin itu, ini bisa jangka panjang ke depannya. Ya ada ketakutan, ada kalian berusaha apa sih ini ya, yang kayak Ace of Coin di sini bisa jadi kalian cuma nganggap itu sebagai mimpi doang yang jadi motivasi kalian, atau pahit-pahitnya sih aku nggak mau ya, atau hal yang aku hindari sih kalian. Ini hal yang bisa melengkapi hidup kalian, tapi kalian malah nggak punya keberanian untuk mengambil itu. Ya, crowning the reading ada Seven of One. Ya aku ngarapnya Eight of One sih. Kalau Eight of One berarti kaliannya sendiri udah punya keinginan buat terjun, buat langsung ke sana. Tapi Seven of One tuh kayak kaliannya sendiri masih resist, masih melawan. Aku nggak tahu apa yang kalian lawan di sini. Apakah kalian melawan ketakutan kalian sendiri, atau kalian yang jelas kayak kalau ngelihat Seven of One di sini sama Eight of Swords di sini ya,
Ini kayak ada konflik batin, tahu gak sih? Ya kayak yang harusnya kalian lawan tuh ketakutan kalian sendiri, bukan keinginan kalian untuk maju. Kenapa kalian melawan? Kayak yang kalian lawan di sini tuh malah jadi kayak, ah enggak lah, gue nggak butuh itu. Kita kan udah happy, kita kan udah senang. Ngapain kita repot-repot lagi? Ngapain kita mulai dari nol lagi kayak gitu? Kayak, udahlah, posisi udah enak, ngapain dipikirin? Itu emang seru, tapi kayaknya bukan buat kita kayak gitu. Ada di posisi itu emang bagus. Dan kita emang, iya, dan kalian emang pernah, satu sisi emang pernah memimpikan tempat itu, tapi udahlah, nyerah aja. Sayang loh kalau tempat ini, kalau posisi ini kita harus dipertaruhkan buat dapetin hal yang gak pasti itu, kayak gitu. Ya, future endingnya kalian juga masih bakal keras kepala soal itu. Atau kalau ngeliat atau 4 of coin kalian ngerasa mending di keep deh ya, mending di apa sih di. Dan aku juga sama ngeliat ini, lebih baik kalian cukup berhenti di 9 of coins, gak usah sampai ke 10 of coins, gak usah ngejar satu ace of coin yang nggak tahu, nggak pasti ini. Nggak, maksudnya pasti, cuma kayak atau mungkin ketakutan yang kalian hadapin itu kali ya, kayak takut untuk memulai hal baru, takut sama hal yang yang sifatnya nggak pasti kayak gitu. Yang jatuhnya sih kalian ya enggak lah, mending gue begini aja, ini juga kan nggak buruk-buruk amat, maksudnya kayak iya, kebutuhan terpenuhi hari-hari kok, nutup, ngapain repot kayak gitu. Ya tapi kalau ngelihat ada 7 of coins di sini, itu seolah kayak ada suara yang berbisik pelan di belakang kepala kalian yang nanya gini, ya itu emang terpenuhi, tapi sampai kapan? Ada kegelisahan kayak gitu loh, ngerti gak sih? Deep down mungkin juga kalian ngerti kalau 9 of coins ini nggak bisa bertahan selamanya di situ. Makanya kalian pengen menyempurnakan itu jadi 10 of coin dengan mengembrace atau dengan menerima ace of coin ini. Oke, posisi kalian di questioner, kalian punya Knight of Coins. Kalau ngelihat Knight of Coins di sini kayak kalian nggak sepenuhnya benar-benar apa sih, kalian mengapproach atau kalian menghandle masalah ini dengan sangat hati-hati. Iya, kalau bisa apa sih, kemungkinan ruginya ditekan seminim mungkin, kalian nggak mau rugi terlalu banyak. Dan kalian juga nggak masalah kalau ternyata prosesnya bakal berlarut-larut, bakal lama banget, nggak apa-apa. Padahal kita ngomongin rezeki di waktu dekat ya, tapi kaliannya sendiri. Tapi di sini kayak, ya makanya aku bilang kalau kalian pengen nanya rezeki di waktu dekat, ya di waktu dekat kayak tadi aku bilang gitu, di menit 14. Udah waktu dekat, rezekinya bagus. Ada apa sih, ada banyak layer di bawah konteks itu yang somehow mau gak mau, atau kayaknya ini emang aku aja sih, kayak aku menemukan kesenangan di situ dari mengejar layer selanjutnya apa nih yang bisa aku buka. Kayak ada apa sih di bawah itu, apa kayak tadi aku bilang, di bawah prospek atau potensi cuan yang baru ini ada apa di bawahnya? Oh, ada ini. Di bawah itu ada apa? Oh, ada ini. Dan di sini Knight of Coins kayaknya ini bakal panjang sih. Ini bukan urusan waktu dekat sih. Ini memang berkepanjangan. Soalnya kalian juga pengen something yang sustainable, pengen something yang sifatnya jangka panjang. Kalau bisa sampai tua. Makanya persiapannya luar biasa. Serius, ini kayak kalian cari amannya tuh cari aman. Kalau perlu kayak kalian bener-bener apa sih, belajar lagi dari awal. Kalian nggak mau ikutan kursus 3 bulanan kayak gitu, nggak. Kalian beneran harus pengen tahu teorinya dari awal.
nggak mau pakai cara instan kayak gitu. Ya, terus di environmentnya kalian punya justice. Ya, aku dapat kesan kayak I wanna do it the right way. Ya, aku pengen ngelakuin ini dengan cara yang bener. Ngerti gak sih? Ya, soalnya kayak ini emang apa sih, kayak tahu hukum apa sih, hukum tebara tuai, tebara tuai. Ya, dengan Knight of Coins di sini dan Seven of Coins di sini dan Justice di sini, kalau pada akhirnya apa ya? Kalau pada akhirnya prosesnya bakal panjang, bakal lama gitu, kalian berharap kesuksesan yang kalian dapatkan pun di akhirnya adalah kesuksesan yang sifatnya jangka panjang kayak gitu. Makanya kalian gak masalah dapetinnya caranya agak ribet, agak lama, panjang kayak gitu. Justice to you reap what you sow. Kamu menuai apa yang kamu memanen apa yang kamu tanam. Dan kesan kalau apa ya, kayak I wanna do it the right way itu bikin kayak apa ya, itu bikin kayak kalau ngelihat yang ini Seven of Wands sama Eight of Swords di sini, pertikaiannya tuh antara itu. Mungkin kamu sempat kepikiran buat apa ya, buat menjajal atau menjalani venture ini, prospek baru ini. Kamu tahu gimana cara curangnya dan kamu sempat mempertimbangkan cara curang itu. Tapi ada pergolakan, ada perdebatan batin di situ. Kamu pengen lakuin ini dengan cara yang benar, nggak mau lewat cara yang instan. Pesan fear-nya ada full, terus kalian punya Ace of Coin. Ini kayak kenapa sih, maksudnya just embrace the full, man. Kenapa sih, kenapa jadi ribet, kenapa harus muter-muter? Ya aku tahu sih, aku juga muter-muter bacanya, cuma kalian setakut itu untuk memulai hal yang baru gitu, kalian setakut itu untuk menjadi beginner lagi, untuk menjadi pemula lagi, sampai kalian bener-bener muter-muter, serius kalian muter-muter sana sini supaya entar kalau kalian mulai hal yang baru, kalian gak kelihatan kayak pemula, kayak why dude aja, why? Gak apa-apa, gak ada yang salah, maksudnya being a fool, jadi noob lagi, jadi belajar dari nol lagi, nggak ada yang salah. Kalau pada akhirnya kalian harus salah gitu, kayak terus kalian rugi kayak gitu, ya prosesnya begitu gitu. Kenapa? Apa sih, kayak kalian nggak pengen itunya, kayak ini kita jujur-jujuran aja deh ya, kayak luka kegagalan kalian dulu tuh sesakit apa sih? Kayak apakah kalian sempet kayak dipermalukan gitu karena kalian salah gitu? Kalian mungkin dulu sempet kayak kalian sempet jadi bahan olok-olokan di kelas karena kalian ngelakuin something terus salah, terus jadi bahan olok-olokan padahal kalian ngelakuinnya tuh baru pertama kali, atau itu ya nggak harus gitulah, maksudnya ya itu kan udah lama gitu. Maksudnya kalau itu tetap menghantui kalian, atau itu tetap kalau itu malah jadi menghambat kalian untuk mencoba hal baru, untuk mempelajari hal baru, bukannya itu bodoh aja, itu lebih bodoh dari the fool gitu, ngerti gak sih? Kayak the fool tuh at least dia mau mencoba, dia berani terlihat bodoh. Kalau kamu nggak mau terlihat bodoh, itu lebih bodoh dari si bodoh aja. Dan kamu nggak mencoba gitu karena kamu takut terlihat bodoh, itu lebih bodoh dari si bodoh aja. Si bodoh aja mau nggak masalah gitu. Kayak itu deh, kayak masalah kalian yang takut buat gagal, aku nggak tahu gitu. Apakah kalian dulu pernah rugi gitu? Tapi kalau ngomongin rugi ya, untung rugi segimanapun, aku nggak ngerasa kalian itu bakal membahayakan posisi kalian. Maksudnya rugi segimanapun, kalian posisinya udah sangat berkelimpahan gitu. Malah bisa diwajarkan gitu kalau kalian harus rugi di sini, ya wajar lah, namanya orang cari duit, masa nggak mau rugi, ya enggak lah.
Ini kayak lebih ke apa ya, lebih ke mental block ya. Mental blocknya tuh lebih ke apa yang kalian pikirkan kalau ternyata usaha ini gagal kayak gitu. Kalian nggak mau dipermalukan, kalian nggak mau apalah, aku nggak ngerti. yang jelas itu jadi kayak resistennya kalian atau penghalangnya kalian buat mencoba hal baru. Makanya kalian ya udahlah, take it slow aja gitu. Nggak salah sebenarnya take it slow gitu. Ya udah pelan-pelan aja, terus lakuin dengan cara yang bener supaya dapat hasilnya juga baik kayak gitu. Ya itu nggak salah. Cuma itu harus dicoba ya, jangan cuma itu diem aja gitu. Soalnya Net of Coins itu sama itu kartu stalling. Ya, kayak aku ngebaca something kalau ngeliat Net of Coins dan ada full di atasnya. Sebenarnya harusnya kalian progresnya bisa lebih maju lagi, bisa lebih cepat lagi. Cuma kayak kalian stalling. Kalian malah ngelambat-lambatin langkahnya gitu. Ya, dan kalian yang dilambat-lambatin itu seolah dijustify, seolah dibenarkan. Gak, aku pengen ngelakuinnya dengan cara yang bener. Gak gitu aja, lu stalling aja. Ya mungkin orang-orang di sekitar kalian ngelihat kalian yang lambat mengambil keputusan, atau kalian yang take it slow sebagai hal yang baik, dan kalian nggak pengen, ya yang gitu, kayak pengen ngelakuin dengan cara yang benar supaya hasilnya baik, tapi kaliannya sendiri di sini cenderung stalling, cenderung ngelambat-lambatin apa yang harusnya nggak selambat itu. Ya outcome-nya kalian punya Seven of Swords, ya gitu, maksudnya kayak nggak masalah kalau pada akhirnya kalian harus apa ya, harus malu dikit atau harus kayak diem-diem gitu. Ya kayaknya ini kayak masalah malu gitu, kalian nggak mau kelihatan, gagal, atau kalian mungkin nggak mau kelihatan jadi pemula. Makanya kalian mungkin di sini approach-nya atau outcome-nya Seven of Swords adalah kalian bakal mulai ini, tapi bakal mulai dengan diem-diem gitu, nggak banyak ngobrol ke siapa-siapa. Ya udahlah, aku progres, tapi progresnya diem-diem aja kali ya, soalnya ntar kalau gagal males nih orang rempong kayak gitu. Ya mending gitu sih ya. Kalau ada usaha apa-apa gitu, kalau lu punya planning atau lu punya rencana usaha, kalau belum fix ya, mending lu keep buat diri sendiri dulu kayak gitu. Gak usah diumbar-umbar dulu. Kalau bisa kerjain sembunyi-sembunyi aja dulu kayak gitu. Ya mending daripada diumbar-umbar, ntar malah orang jadi rempong kayak gitu. Terus juga ya ini kayaknya kalian menghindari kemungkinan kalian dilihat orang tidak dalam posisi kalian yang bagus kayak gitu. Makanya kalian mending ngelakuinnya dengan diem-diem aja. Atau anjurannya, karena dia ada di outcome, adalah ya udah mending lakuin diem-diem aja, nggak usah apa sih, kalau ada orang yang nanya nggak usah dikasih tahu progresnya aja gitu. Just entertain it as an idea gitu. Bro, yang kemarin project dikerjain nggak bro? Udah sampai mana kayak gitu? Nggak tahu sih. Ya, bilang aja gitu, ya seru sih tapi nggak tahu. As an idea that's good, but I don't know. Gak usah dibilangin kalau lu emang udah mempraktekkan itu atau udah mulai progres di project itu, nggak perlu gitu. Bilang aja nggak tahu, gampang kan? Ya udah, aduh, nggak tahu, agak emosionalnya agak melelahkan ya grup kalian, grup 3. Oke. Cuma terima kasih yang sudah menonton sampai menit 32 ya. Aku nggak akan kesimpulan ya. Kalau aku harus ngambil kesimpulannya udah tadi di menit ke-14. Rezeki kalian bagus kok. Segampang itu di waktu dekat. Cuma ada banyak layer, ada banyak lapisan di bawahnya yang aku gali, dan aku ngelihat itu sebagai hal yang aku nikmati sendiri sih. Semoga kalian bisa menikmati itu juga. Semoga kalian itu juga, aku seru
ngejalaninnya. Semoga kalian juga seru ngedengerinnya gitu kali ya. Ya udah, grup 3, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk supportnya, untuk subs, like, sama komen, sama kata-kata baik yang kalian tinggalin di kolom komentar. Readingan kalian sampai sini dulu. Grup 3, selamat malam, have a good night.